Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, menyambung silaturahmi antar sesamaku, dan tidak lupa untuk kita selalu menjunjung Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kembali lagi untuk pemirsa setia Pagaraga Channel. Di sini kami minta maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan sudah lama tidak mengupload video, tapi kita tetap untuk membantu pasien, hanya saja tidak dimasukkan ke dalam video karena dari permintaan dari pasien tersebut. Alhamdulillah hari ini, pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul kembali. Jadi mungkin rekan-rekan semua, pemirsa semua hanya tahu kami ini di video nama saja, tapi sejarah hidup ataupun pengalaman-pengalaman kami khususnya di spiritual, rekan-rekan atau teman-teman sekalian belum tahu. Nah, jadi pada malam hari ini tim Pagaraga akan membuat sebuah podcast membicarakan ataupun menceritakan tentang kejadian keanehan yang sudah terjadi di masing-masing kru Pagaraga. Saya pribadi udah pada kenal, nama saya Luka Alfarisi, biasa dipanggil Mbah Pridoyoso. Lalu di sebelah paling sudut kanan itu ada namanya Reja Saputra, dia itu di kru Pagaraga sebagai lighting. Lighting itu untuk penerangan. Jadi begitu syuting, begitu berkonten, beliaulah di balik layar yang membuat video ini terlihat terang. Nah, kemudian di sebelah kanan saya ada Bang Sariman atau biasa dipanggil Bang Man, merupakan salah satu, bisa dikatakan sebagai anak angkat bapak saya lah. Karena dari beliau umur berapa, Bang? Sudah mulai main sama Ki Aling? Sekitaran 12 tahun. Dari mulai umur 12 tahun sampai sekarang umur 36 tahun. Jadi ini ceritanya anak kehilangan induk. Dah. Jadi dah hampir setahun juga Bang gabung ya? Iya, Hampir setahun. Jadi anak dah jumpa induk sekarang. Jadi yang dulunya hanya sekilas kelibat aja, sekarang sudah bergabung untuk terjun juga untuk saling membantu pasien yang sedang mengalami sakit yang tidak wajar ataupun terkena guna-guna. Jadi yang sebelah kiri saya nih, ini ada host kita namanya Pak Iskandar, merupakan salah satu guru terbaik lah di Kabupaten Bintan. Jadi karena beliau ini guru terbaik di Kabupaten Bintan, anaknya pun dibuat namanya Bintan. Mantap. Betul Pak Is? Betul. Lalu di sebelah kiri kita ini ada Pak Zulkifli, biasa dikenal oleh teman-teman di Pagaraga Channel itu adalah Ki Aseng. Jadi kebetulan kita ada di kebun Ki Aseng, kita bersilaturahmi kepada beliau untuk menjaga agar kita tetap solid untuk kedepannya. Kemudian di sebelah kiri Ki Aseng itu ada Ki Aling, merupakan salah satu pendiri atau penerus dari yang namanya Pagaraga. Jadi sekali lagi saya tekankan, Pagaraga ini sebenarnya ada makna. Pagar itu ibaratkan tembok, raga itu terdiri dari dua. Yang pertama dari zahir, yang kedua dari batin. Jadi itulah makna dari Pagaraga. Kemudian ada salah satu host kita yang baru pulang merantau dari Pekanbaru, sudah pulang lagi ke Kijang Kota, yaitu Om Sustianto, yang biasa disebut Kijarot. Kijambrong. Jadi beliau ada sedikit keperluan, sedikit hal penting yang mengakibatkan beliau ini
pergi untuk beberapa saat ke Pekanbaru sehingga belum bisa gabung. Dan pada malam hari ini, terkhusus malam ini, alhamdulillah beliau sudah mulai gabung kepada kita lagi di kru Pagaraga. Lalu di sebelah kiri sana, baju hijau yang duduk dengan anteng yang angkat alis tuh, itu namanya Dodi Iskandar. Jadi kalau kawan-kawan Kijang tuh kenalnya bukan Dodi Iskandar, Dodi Pedau. Dodi Pedau. Wah, itu dia. Beliau juga salah satu tim Pagaraga di bagian lighting, jadi dia bekerja sama dengan Reja agar konten kita ini penerangannya bagus ya, karena hasil kerja dari Dodi Iskandar dan Reja Saputra. Nah, di atas Dodi Iskandar itu merupakan salah satu bisa dikatakan sesepuh di Kijang Kota, yaitu Bapak siapa namanya, Pak? Bapak Sumarno. Bapak Sumarno. Jadi teman-teman yang di Kijang Kota pasti pernah lihat beliau, karena beliau ini salah satu pekerjaan yang sangat mulia karena merelakan waktu, tenaga, dan keluarganya untuk sebuah pekerjaan yang bisa dikatakan sangat-sangat mulia, karena beliau ini profesinya sebagai, mohon maaf Pak Pak siapa? Sumarno. Pak Sumarno sebagai tukang gali kubur ataupun tukang makam. Jadi rekan-rekan pasti kenal sama Pak Sumarno. Misalnya masyarakat Kijang Kota yang memerlukan Pak D, ya hubungin aja nomor Pak D, sudah tertera kok di mana-mana sama Pak RT, udah tahu. Jadi kalau misalnya mohon bantuan Pak D, ini ada warga saya yang ini, ya silakan. Pak D siap melaksanakan tugas. Oke, pemirsa, jadi kita sudah mengenali mengenali semua dari kru Pagaraga. Memang belum semua karena ada beberapa kru yang masih ada halangan, jadi tidak bisa hadir. Jadi inilah yang dapat hadir. Jadi sudah memperkenalkan diri. Jadi kita langsung ke intisarinya aja, yaitu pengalaman spiritual ataupun hal gaib yang pernah dialami semasa kecil hingga sampai saat ini. Mungkin kita serahkan ataupun kita dahulukan sesepuh kita. Gimana tanggapan dari Pak Sumarno tentang pengalaman yang sudah bekerja di makam sudah berapa tahun, lalu kejadian-kejadian aneh apa yang sudah terjadi, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman kita. Mohon maaf pemirsa seluruh tanah air, ya penduduk Kijang Kota sekitarnya. Ya soal kanan itu tetap ada, karena kita perilaku manusia ini ya ada kekurangan dan ada kelebihan. Cuma namun begitu tetap sempurna, nggak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi kita sudah dengarkan pengalaman Pak Sumarno selama bertugas di pemakaman. Jadi dari keterangan beliau, alhamdulillah berjalan dengan baik, tidak ada gangguan sama sekali. Jadi sekarang kita lari ke Pak Zulkifli ataupun Ki Aseng. Bisa diceritakan kejadian mulai dari kecil hingga sampai saat ini yang mungkin Ki Aseng anggap itu betul-betul hal gaib yang pernah dialami lah. Bisa diceritakan ke rekan-rekan kita. Silakan, Ki Aseng. Kalau saya sih, kalau dari kecil sampai sekarang ini, kalau masalah yang gaib-gaib mungkin hanya bisa ketemu sekali sih waktu saya kerja di Tanjung Pinang, pulang di Batu 20. Pernah ada yang ikut terbang, sampai saya jalan pakai Wispa, ada yang ikut terbang ke saya dari kuburan Batu 20 turun sampai ke masjid. Sekali ke masjid saya tengok barang tuh hitam besar. Jadi saya selalu aja jalan, karena kita kalau kita laju kita bisa nabrak orang. Jadi hujan-hujan gerimis itu pas malam Jumat. Itu yang pernah saya alami sih, kalau jumpa barang-barang yang gaib itu
Tapi kalau yang baru-baru ini yang ngikut-ngikut kayak Aling ya, nari-nari itu ya pernah dapat barang-barang itu sudah berkali-kali sih kita ikut. Memang kenyataannya barang itu ada, kenyata, bukan istilahnya bukan tipuan dibuat-buat. Itu memang kenyataan ada, ditarik itu memang dapat barang tuh. Itulah yang pengalaman saya selama ini. Kalau semenjak di sini sih, tinggal di kebun nih nggak ada apa-apa sih, biasa aja, aman-aman aja. Ya itu aja yang bisa dapat saya ceritakan untuk sementara ini. Jadi pemirsa, kita sudah dengarkan dari Ki Aseng bahwa beliau ini sempat juga diikuti oleh sesosok makhluk ketika beliau pulang kerja. Alhamdulillah mungkin masih dilindungi Allah, dan karena iman Ki Aseng ini kuat, jadi tidak ada hal yang tidak diinginkan. Karena jika kita diikuti makhluk seperti itu, kebanyakan yang pertama itu celaka, yang kedua itu biasanya kalau barang itu ke kita bisa sakit, bisa habis badan, bisa kurus lah pokoknya, karena diikuti oleh makhluk yang tidak kasat mata. Jadi udah dengar dari penjelasan Ki Aseng, kita langsung lari ke Pak Guru kita, ya kan, namanya Pak Iskandar. Saya pun tak tahu nama aslinya siapa ya Pak aslinya Pak? Iskandar aja. Iya. Iskandar aja udah. Enggak ada tambahannya, Pak? Tambah lah. Salah. Jadi ceritain lah dulu, Pak. Cerita apa kayak yang hal-hal yang pernah dialami, yang termasuk itulah. Oke. Yang barang santet Jadi, itu yang di luar rumah kan. Yang kemarin saya alami itu memang betul-betul kejadian nyata dan tanpa diduga. Tiba-tiba di samping rumah saya itu memang ada satu buntelan, yang mana saya pun heran. Pas tiba saya dari Penyengat pulang ke rumah, saya nengok di samping itu buntelan itu udah ada, yang mana tujuan orang itu adalah untuk ini kan ke keluarga saya, khususnya saya pribadi, istri, anak-anak semua. Jadi alhamdulillah berkat dari Ki Aling dan timnya juga, alhamdulillah bisa terbantu dan bisa bisa menetralisir keadaan rumah. Dan yang kedua, saya dengan tim Pagaraga ini udah cukup lama juga, tapi memang ini merupakan salah satu yang kegiatan sosial yang mana istilahnya membantu kalangan masyarakat yang sekiranya tidak nampak kasat mata atau yang memerlukan bantuan dari non medis. Insya Allah dari tim Pagaraga insya Allah siap untuk membantu dimanapun Anda berada. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, kita sudah jelaskan. Ini memang benar teman-teman, memang Pak Iskandar ini sekeluarga itu di hari apa kemarin Pak Iskandar? Hari Rabu apa hari Jumat? Rabu ya. Di hari Rabu memang kami ada rencana untuk berangkat, cuman dikarenakan kami banyak halangan, jadi beliau sekeluarga aja yang berangkat ke Penyengat. Begitu beliau pulang dari Penyengat, beliau ini datang ke rumah itu bawa tempat bekal Tupperware gitu. Jadi saya kira ini oleh-oleh dari Penyengat. Sekali dibawa ke Ki Aling, dibuka, rupanya itu adalah sebuah barang santet, masih baru, terus ada ekornya Pak ya. Ada ekor, terus isinya itu ada jarum sebanyak 4 biji sesuai dengan jumlah keluarga dari Pak Iskandar. Alhamdulillahnya sebelum barang itu masuk, rumah Pak Iskandar ini sudah dipagar oleh Ki Aling. Jadi ketika barang itu dikirim nolak, jadi terpentallah, wujudlah barang itu. Jadi itulah pengalaman pribadi dari Pak Iskandar. Jadi sekarang kita lanjut ke turis lah. Kita bilang turis karena suka bolak-balik dari Pekanbaru, Kijang Pekanbaru. Turis. Namanya Pak Sustianto. Oke, bisa diceritakan Pak Sustianto pengalaman gaibnya selama kecil sampai saat ini. Kijamrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam buat pemirsa di mana berada. Jadi pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami sendiri itu termasuk di rumah sendiri ya. Jadi pas saat kejadian itu juga ya mengganggu rumah tangga saya sendiri. Jadi pas di rumah itu saya minta tolong Cik Aling juga datang ke rumah. Jadi melihat barang-barang gaib. Pada saat itu kejadian itu rumah tangga saya itu berantakan ya, istilahnya ada gangguan. Saya coba berzikir tengah malam itu merasakan tuh ada aneh dan ngembang tangan dari dada ini ke atas ke kepala ini membesar. Terus saya coba lagi, saya reda, saya membaca ayat kursi dan bersalawat, alhamdulillah reda. Saya coba lagi zikir lagi sampai 3 kali itu. Jadi alhamdulillah makin lama makin reda. Cuman saya minta tolong sama Cik Aling datang ke rumah. Rupanya benar-benar ada makhluk-makhluk gaib, makhluk aneh ya Pak Cik Aling ya. Jadi alhamdulillah sudah di clear, ditangkap. Alhamdulillah sampai sekarang itu di rumah saya itu tenang, aman, dan begitu pula keluarga saya sampai berantakan, pisah. Itu aja pengalaman yang saya alami pribadi. Dengan adanya Cik Aling saya kenal, bukan kenal sebentar, walaupun bertahun-tahun, udah tahunan ya Pak Cik Aling ya. Dianggap keluarga saya sendiri. Alhamdulillah dengan adanya di-clearkan. Jadi sampai sekarang saat ini ya di rumah saya tuh nyaman. Saya juga nggak merasa ada merinding atau gimana. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan dengan ada kejadian ini kita ambil hikmahnya semua. Mudah-mudahan semuanya juga pasti ada mengalami. Cuman mengalami itu tidak seperti saya yang saya alami. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, jadi kita sudah dengarkan pengalaman gaib. Mungkin ini salah satu pelajaran buat kita supaya kita lebih waspada lah, karena di zaman sekarang ini musuh ini nggak berani berhadapan sama kita, tapi main di belakang. Jadi kita sama-sama memperkuat iman kita, membentengi tubuh kita dengan tetap menjalankan sholat 5 waktu, takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua gangguan dari mulai sihir, santet, teluh dan sebagainya terjauhi dari keluarga kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi sekarang kita lari ke induk yang baru jumpa. Apanya? Induk jumpa apa? Jumpa apa? Induk jumpa salah. Anak jumpa induk. Terbalik. Ini karena saya nih terfokus memandang Dodik Pedau nih, jadi agak gimana gitu kan. Kenyangan juga. dia ngomong dia. Ya. Jadi karena Dodi Iskandar dah bercakap dah, belum disuruh bercakap dah bercakap, kita tanya lah ke Dodi Pedau nih apa ya pengalaman gaib yang dia alami deh kan. Nah, kepada Dodi Iskandar, waktu dan tempat kita persilakan. Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya sih yang lebih tua dulu lah. Jadi ini memang suka short, bukan error lagi, sudah agak short karena bunyi tadi ada bisikan kan tadi udah kenyang kata dia. Karena tadi sebelum kami ini bikin podcast memang tadi sudah mengadakan makan bersama. Jadi ada bisikan dari Dodi Iskandar tadi ataupun Dodi Pedau katanya kenyang. Jadi dia malas bercakap, suruh yang tua dulu alasannya ya kan. Jadi sekarang saya minta kepada Bang Man untuk menceritakan hal gaib yang sudah dialami sendiri selama sewaktu kecil sampai saat ini. Pada Bang Man, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam
untuk para pemirsa semua, dan selamat malam juga kepada rekan-rekan dan senior bapak-bapak dari kru Pagaraga. Nah, kalau untuk menceritakan dari hal kecil ya seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwasannya sekitaran umur saya 12 dan sampai 15 tahun itu saya mulai mengaji, dan sekarang beliau juga sudah almarhum Pak Yasin dan Ibu Ne yang selalu kita panggil. Nah, dari umur saya segitu saya jarang juga tidur di rumah, dan saya kebanyakan tidur di surau. Nah, kebetulan lokasinya itu di Kampung Kolam. Nah, pada saat umur segitu saya dan bersama guru besar Ki Ali juga sudah mulai aktif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kita. Salah satunya waktu itu ada di tahun 2006 kalau nggak salah, 2001 2002. Nah, itu ada satu kejadian yang aneh di daerah situ. Kita kedapatan dan kelihatan sosok makhluk kecil. Nah, yang bisa dibilang tuyul atau apa saya pun juga waktu itu nggak tahu. Nah, kebetulan di situ ada guru besar kita yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, sampai di situ kita amankan makhluk itu, dan alhamdulillah semua baik-baik saja. Nah, kalau untuk hal yang gaib yang saya alami. Terus yang kedua, pada saat saya tidur juga di surau. Nah, jangan salah, karena yang namanya makhluk gaib itu di mana-mana juga pasti ada. Karena sewaktu saya tidur di surau sendirian, nah tiba-tiba ada bunyi suara burung. Nah, waktu itu almarhum Pak Yasin membangunkan saya. Nah, di situ kita lihat juga ada sesosok makhluk gaib yang sering disebut Mbak Kunti. Nah, di situ kita lihat sangat jelas sekali, tapi jarang sekali dia menampakkan mukanya. Cuman sosok seperti ya kain putih dan berambut panjang. Itu yang biasa kita lihat ya kayak di TV-TV gitulah gambarannya. Nah, itu juga sudah pernah kita lihat sendiri dan saya lihat sendiri. Nah, itulah yang pengalaman saya dari 2001, dari umur sekitaran saya juga umur 12, 14 tahun. Nah, sampai sekarang ini alhamdulillah juga sudah tidak pernah lagi kelihatan barang-barang seperti itu. Nah, itu ajalah dari saya yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, kita sudah dengarkan dari Bang Man tadi bahwa memang guru besar kita ini, Ki Aling ini, sudah mulai saya usia umur 7 tahunan 8 tahunan itu memang beliau sudah mulai membantu masyarakat setempat. Cuman dikarenakan ada segelintir masalah, jadi beliau ini vakum dan kembali aktif di tahun 2020 ya, kita Pagaraga ya. 2020 Pagaraga, channel Pagaraga terbentuk. Nah, mulai dari situlah Ki Aling bergerak hatinya, terketuk lagi hatinya untuk membantu sesama manusia yang sedang membutuhkan, terutama yang membutuhkan dari gangguan yang tidak kasat mata ataupun yang dari gaib. Jadi sekarang kita langsung, karena udah asik nih, takutnya dia ketiduran ya kan, kita langsung aja ke Dodi Pedau agar menceritakan tentang hal gaibnya yang selama ini dia alami, supaya bisa diceritakan gitu. Jadi diceritakanlah benar-benar gitu. Oke, pada Dodi Pedau kami persilakan. Udah jelasin aja supaya orang tuh nggak minum lagi. Oke lah, baiklah. Angin malam bawa nikmat.
tidur keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama-tama hormat saya kepada guru besar dan senior-senior saya. Nah, jadi pengalaman saya dulu sewaktu kecil pernah main di hutan sih, mencari kemunting. Ya. Saat kejadian itu kami dikejar hantu tempayan. Jadi dia bentuk tempayan gelinding gitu. Ya. Nah itu sih kejadian waktu masih kecil. Dan tahun 2016-17 gitu pernah kejadian pulang dari Pinang, melewati perbatasan Kijang Pinang itu di Sungai Pulai, ada sih sosok wanita gitu yang lagi mangkal. Duduk di pagar. Dia berdaster ya. Duduk di pagar. Ya duduk di pagar. Iya begitulah, dia lagi mangkal soalnya kan. Paham lah sendiri ya. Ya itulah Mbak Kunti kan, kalau lagi dipanggil itu Mbak Kunti. Nah, cuman dia nggak manggil saya. Kalau dia manggil saya mungkin saya bawa balik dia. Itu pada kejadian itu saya tuh di daerah Sungai Pulai. Dan waktu saya bergabung di Pagaraga, yang nggak bisa dipikirkan secara logika bahwasannya barang yang ditarik itu bisa wujud gitu loh. Nah jadi semenjak bergabung sama Pagaraga, percayalah hal-hal yang asal gitu, yang penarikan gitu bisa mewujudkan gitu. Nah, jadi cuma itu aja sih pengalaman saya. Sebenarnya sih banyak, nanti capek pula kan, lagi pun kenyang juga ngantuk Ya udahlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke maksudnya, jadi pemirsa bisa nilai sendiri bahwa memang malam ini Dodi Pedaudi lagi shot. Setan dibilang dia mangkal. Emang kata setan, kalau setan tuh bisa ngomong, memang gue setan apaan kan gitu ya kan. Jadi dari cerita dia itu memang betul dia pernah jumpa sosok itu, cuman karena supaya situasi ini nggak mencekam, jadi dibawalah suasana untuk menghibur. Betul. Cakap. Oke, sekarang kita terakhir untuk krunya dari Reja Saputra, salah satu lighting kita, untuk menceritakan pengalaman gaib semasa kecil, bisa juga menceritakan tentang pengalaman keluarga yang mengalami gangguan ataupun segala macam. Pada Reja saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pengalaman yang sekarang mungkin saya belum ada, tapi kalau pengalaman sewaktu saya SD itu sekitaran SD SMP lah, kelas 5, 6 sampai kelas 7 SMP itu saya pernah dulu sering pulang malam tuh karena untuk buat tugas kayak buat ngeprint makalah atau segala macam. Dan itu saya pulang langsung masuk kamar, langsung tidur, nggak pakai cuci kaki. Dan pengalaman saya itu terbangun sekitar jam 12 malam itu, dan saya mendengar ada suara orang teriak di belakang rumah saya, dan bertepatan di belakang rumah saya itu kosong, nggak ada orang. Dan yang kedua itu sekitar saya kelas 6 SD, dan saya juga pulang malam sekitar jam 10 lah. Dan saya pun langsung masuk kamar, nggak pakai cuci kaki, nggak pakai cuci muka, langsung masuk kamar, langsung tidur. Dan sekitaran jam 3 pagi saya terbangun dan saya coba untuk tidur lagi, tapi di samping saya itu kayak ada orang yang baring, dan pas saya lihat nggak ada orang. Dan ya gitu aja lah pengalaman saya.
Oh ya, dan pengalaman saya sekitaran tahun berapa ya, lupa saya. Itu saya balik dari Pinang sama kawan saya Dayat. Saya itu hampir menabrak sosok Mbak Kunti di Jalan Dumpa. Dan cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bisa saya bukan menertawakan masalah gaib, dia tidak. Cuma masalahnya dia ini kata-katanya terlalu banyak dan yang dia ceritakan hal gaib itu gak masalah, cuma dannya itu terlalu banyak. Ujung-ujungnya itu aja lah yang saya dapat ceritakan. Jadi dia tuh jadi dia ngomong tak pakai titik, pakai tandanya. Ujung-ujung ya udahlah kata dia gitu. Aduh. Jadi kita harap maklum karena beliau ini jarang tampil di konten, jadi kita harap maklum karena beliau juga grogi karena kamera sebelah sana dia nengoknya ke Dodi terus. Jadi kita harap maklum. Jadi Banyak juga nyamuk ini. iya, kayaknya ini kita bukan diganggu oleh makhluk gaib tapi diganggu sama nyamuk nih, lihat tangan nih. Perut juga udah kenyang, jadi kesimpulannya percaya tidak percaya memang hal gaib itu ada dan nyata. Kalau misalnya memang rekan-rekan belum mempercayai adanya hal gaib ini, itu tidak masalah, itu hak dari diri kita masing-masing. Cuman saya kasih pandangan saja, pencipta kita aja itu maha gaib, tidak terlihat dan tidak tahu bentuknya, wujudnya seperti apa. Jadi kalau kita tidak percaya dengan yang hal gaib, berarti kita tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin dari Ki Aling lah untuk pesan moral dan pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk semua kru dan terutama untuk rekan-rekan kita yang nonton pada video kali ini. Kepada Ki Aling, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita kisah saya dari dulu sampai sekarang. Tahunya hanya membantu orang aja, tanpa pamrih. Berapapun orang kasih saya rasa saya ambil. Cuma yang bikin sakit hati ini ada salah satu pengalaman saya dulu. Sampai orang rumah nangis, sampai ya pokoknya pengalaman yang pahit lah. Waktu itu ada orang meninggal. Saya tak tahu kisah, sedangkan saya ngelayat lah ke rumah orang itu. Di Kijang lah, tapi tak perlu cerita siapa orangnya. Tiba-tiba dengar informasi katanya saya yang bunuh. Saya yang bantu malah dituduh membunuh. Katanya ngisap untuk kekayaan, untuk apa segala macam. Sedangkan saya nonton TV aja dan keluarga numpang sama tetangga. Awak tak sakit hati itu. Tapi alhamdulillah walaupun dapat cobaan, rintangan demi rintangan, alhamdulillah saya masih bisa menguasai, bisa sabar, bisa tabah lah. Mungkinlah takdir semua yang ngatur. Alhamdulillah sampai sekarang saya tetap masih bisa bantu orang. Dan lagi yang kedua saya mau pesan sama kru, siapapun saja, kalau bisa ayolah kita sama-sama ngikut bantu orang. Kapan lagi kita mau bantu orang selagi kita masih hidup? Mau bantu duit, mau bantu apa tidak mampu kita. Bantu dengan tenaga aja. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Terutama sekali kita kekompakan. Itu yang diharapkan saya khususnya untuk kru lah. Kita betul-betul berjuang selagi kita ini masih hidup. Ayolah bantu bersama sama manusia lah. Kita masih bisa bantu aja lah, syukur alhamdulillah. Tak usah mengharapkan pamrih ini itu. Cukup kita membantu orang, dengar orang itu sukses, kita sembuh, kita alhamdulillah, bangganya kayak apa.
Itu Pak Jul ya. Ya. Itu aja. Jadi saya mau nanya sama kawan-kawan ini selama membantu orang, lah seperti tidak nih. Masalah kita ini tidak ada pantang, tidak ada apa, dekat jauh, jangankan dekat, langkah lautan aja kami berangkat kalau dibutuhkan orang. Itu pun orang ngasihnya kita tidak pernah target sekian tidak, cuma saya minta kesadarannya kita pakai modal juga, hanya itu aja lah. Kita perlu rokok, perlu makan juga kan dia Pak, perlu bensinnya juga, hanya itu aja. Ya mudah-mudahan kedepannya masih mendapat kepercayaan dari orang lah. Karena tujuan kita membantu orang tuh ikhlas lillahi ta'ala, bukan mengharapkan pamrih apa-apa. Semoga pasien-pasien kita sama-sama jodoh seperti pasien yang lain lah. Yang berat jadi ringan, yang sakit jadi sembuh. Semua menentukan tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Iya kan? Ya. Itu aja lah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, jadi kita sudah dengarkan dari masing-masing kru masalah pengalaman. Kalau saya pribadi memang ada pengalaman dulu, memang itu depan mata saya waktu itu kalau nggak salah saya itu sekitaran saya itu masih TK, masih umur 7 tahun 6 tahunan. Itu memang betul kata dari ayahanda saya, memang kami sekeluarga ini dituduh yang tidak-tidak karena membantu orang berhasil, jadi kami dijatuhkan. Jadi suatu hari itu saya ingat betul, adik saya yang Wahyu itu masih kecil, betul-betul kecil, masih berapa bulan itu digendong. Mama saya itu sampai meneteskan air mata karena kami ini dituduh yang pertama itu melihara tuyul, yang kedua menghisap darah bayi, yang ketiga ngambil tumbal. Jadi karena mungkin kesabaran bapak saya sudah habis, jadi dikumpulkan nih di satu ruangan, di satu rumah, bisa dikatakan sesepuh warga di situ. Jadi ya itu tadi, kita sumpah, yang nuduh kita, dia sumpah kita sumpah balik, tapi orang itu tidak berani gitu. Jadi hanya sebuah fitnah yang melebar kemana saja. Jadi Allah itu tidak tidur. Karena apa saya katakan Allah tidak tidur? Karena kami betul-betul niat membantu, dan memang Allah itu tidak tidur. Semua orang yang menuduh yang tidak-tidak kepada keluarga saya itu matinya tidak wajar. Matinya tidak wajar. Jadi teman-teman atau viewers yang mengenali saya ataupun bawa saya dari saya kecil, mungkin tahulah siapa orangnya yang memfitnah keluarga saya. Dan memang Allah tidak tidur. Orang itu mati dengan tidak wajar. Jadi alhamdulillah karena sudah ada pengalaman seperti itu, jadi kami juga membenah dirilah agar melihat situasi dan kondisi, agar memori-memori yang lalu itu tidak terulang lagi di masa yang sekarang. Mungkin ini aja teman-teman yang dapat kami tampilkan dan kami tayangkan. Ada kata ataupun candaan kami yang menyinggung hati perasaan teman-teman semua, saya pribadi dan mewakili teman-teman kru Pagaraga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya ingatkan lagi, jika memang butuh bantuan tim Pagaraga, bisa hubungi di sini nomor Ki Aling, bisa via WA ataupun telepon biasa di sini ya. Bisa telepon via WA ataupun telepon biasa. Oke, itu aja yang dapat kami tampilkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.